Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Salvira Rahmasari dengan NIM 2207556. Di sini saya akan membahas mengenai anak-anak liar dan terisolasi, serta masalah usia kritis untuk pembelajaran bahasa. Berangkat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai alamiahnya bahasa yang didapatkan oleh manusia, kemampuan anak-anak mengembangkan bahasa tanpa paparan, serta usia belajar bahasa pada anak, menggerakkan para ilmuwan mencari kasus alami tanpa melanggar kode etik yang dimiliki. Beberapa kasus ditemukan mengenai anak-anak yang dibesarkan oleh hewan, atau sering kita sebut sebagai anak liar, seperti serigala, anjing, babi, dan kasus-kasus baru lainnya. Ilmuwan juga menemukan kasus anak-anak yang terisolasi dan tidak terpapar oleh bahasa. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Yang pertama adalah Victor, bocah liar dari Aveyron. Penyelidikan ilmiah tentang anak-anak liar mengalami lonjakan pada bulan Januari tahun 1800 ketika seorang anak laki-laki ditemukan di hutan di dekat desa Saint-Sernin, Prancis. Anak ini yang kemudian dikenal sebagai Victor, tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Ia hidup telanjang dengan pakaian compang-camping dan tidak dapat berbicara, hanya mengeluarkan suara parau seperti binatang. Ia diyakini telah bertahan hidup sendiri di alam liar selama beberapa tahun, tetapi tidak ada yang mengetahui sejak usia berapa atau oleh siapa ia ditinggalkan. Pendidikan anak liar bernama Victor diberikan kepada Jean-Marc Gaspard yang memiliki program ambisius untuk melatihnya secara sosial dan bahasa. Pelatihan bahasa Victor memicu frustasi Itard karena berfokus pada pengulangan kata dan bunyi. Victor belajar memahami asal bunyi-bunyi itu sebelum mengasosiasikannya dengan bahasa. Dia akhirnya bisa membedakan suara ucapan dari lingkungannya, termasuk suara anak-anak tunarungu di institut tempatnya tinggal. Victor pertama kali belajar mengulang bunyi li yang tampaknya berasal dari nama seorang asisten, yaitu Julie, dan frasa "Oh Dieu" atau yang artinya "Oh Tuhan" yang dia pelajari dari Madame Guerin. Dia juga bisa mengucapkan kata untuk susu meskipun tidak selalu secara komunikatif. Victor memahami perintah rumah tangga dan mengeluarkan suara tertentu saat ingin naik gerobak dorong. Namun masih belum jelas apakah alat komunikasinya benar-benar bahasa atau sekedar pengenalan konteks lingkungan. Victor kemudian diajarkan huruf-huruf alfabet melalui kartu individu untuk mengeja kata-kata. Awalnya, dia berkomunikasi menggunakan kartu kata dan kemudian mampu menulis kata-kata tersebut dari ingatannya sendiri. Dalam kurang dari 1 tahun, Itard menyimpulkan bahwa indera, ingatan, dan perhatian Victor masih berfungsi dengan baik, dan dia mampu membaca dan menulis sebagian. Sayangnya, kemampuan bicara Victor tidak membaik. Hal ini menjadi perhatian utama bagi Itard. Itard menghabiskan 5 tahun untuk mengajar Victor. Victor mengalami kemajuan dalam membaca dan menulis. Sayangnya, kemampuan bicaranya tidak berkembang. Setelah itu, Victor tinggal dengan Madame Guerin selama 18 tahun. Ia tetap bisu hingga meninggal pada usia sekitar 38 tahun. Rekomendasi film yang menggambarkan kisah Itard dan Victor berjudul The Wild Child. Film ini tayang pada tahun 1969. Yang kedua adalah Jean. Ia dibesarkan dalam isolasi. Jean atau Jenny ditemukan pada usia 13 tahun setelah ia dikurung di sebuah ruangan kecil oleh ayahnya selama 12 tahun. Dia dianiaya, diikat, dan tidak diajarkan berbicara. Ibunya akhirnya melarikan diri bersamanya, dan Jenny ditemukan dalam kondisi fisik yang buruk dan tampaknya tidak memiliki bahasa. Meskipun dia mulai belajar bahasa sebelum dikurung, kemampuan bahasanya hilang setelah hidup dalam kesunyian selama 12 tahun. Jenny menunjukkan minat dalam belajar bahasa setelah ia dibebaskan. Jenny menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan meniru beberapa kata seperti ibu, merah, dan kelinci. Meskipun demikian, pemahamannya tentang struktur tata bahasa sangat terbatas. Dan pada umumnya, ia hanya merespon gerakan dan intonasi kata-kata. Tes psikologis menunjukkan bahwa kemampuan kognitif Jenny sedikit lebih tinggi daripada anak berusia 2 tahun. Setelah beberapa bulan perawatan, Jenny mengalami perubahan drastis. Dia tumbuh, bertambah berat badan, dan mendapatkan kekuatan, serta bisa berjalan jauh. Awalnya, produksi bicaranya terbatas pada beberapa ujaran seperti "no more" dan "stop it". Hingga beberapa bulan terakhir, ia telah memperoleh kata-kata untuk ratusan objek.
Pembelajaran bahasa Jenny berlangsung selama sekitar 8 tahun, namun ia tidak mengalami banyak kemajuan. Kemampuan bahasanya baik dalam pemahaman maupun produksi tetap jauh di bawah standar normal dan bicaranya tetap tidak gramatikal. Meskipun mendapat banyak perawatan, perhatian, instruksi, dan input linguistik, Jenny tidak dapat mencapai tingkat bahasa yang normal. Akhirnya, Jenny ditempatkan di sebuah rumah untuk orang dewasa yang terbelakang. Ini menandai akhir dari pengumpulan data ilmiah tentang perkembangan linguistik dan perkembangan lainnya pada Jenny. Terdapat rekomendasi untuk menonton program televisi yang mengulas kasus Jenny dengan judul Jenny, Secret of the Wild Child yang diproduksi oleh Nova di PBS Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Isabel. Ia dikurung dengan ibu yang bisu. Isabel adalah seorang anak yang dikurung bersama ibunya yang bisu sejak lahir. Ia tidak pernah belajar bahasa hingga ia mendapatkan kebebasannya pada usia 6 tahun. Ibu Isabel mengalami cedera otak pada usia 2 tahun dan tidak pernah bisa berbicara, membaca, ataupun menulis. Mereka berkomunikasi melalui gerakan kasar. Setelah ibu Isabel melarikan diri, Isabel dirawat di rumah sakit anak di Columbus, Ohio. Pada November 1938 di mana Mason, seorang asisten direktur klinik wicara, membantu dalam perawatan dan pembelajarannya. Setelah kunjungan pertama Mason, Isabel mulai berusaha berbicara dalam waktu 1 minggu. Suara pertamanya adalah kata-kata seperti bola dan mobil, sebagai tanggapan atas mainan yang diperlihatkan dan diminta oleh Mason. Setelah 1,5 tahun, dia dapat mendengarkan cerita dan menceritakannya kembali dengan kosakata yang terbatas. Ia juga sudah bisa mengajukan pertanyaan kompleks dengan tata bahasa yang tepat, termasuk pertanyaan seperti mengapa, kapan, dan sebagainya. Kata bantu do, kalimat yang disematkan, conjunction kondisional, dan bentuk kalimat yang tepat. Dalam waktu hanya 20 bulan, Isabel berhasil berkembang dari kata-kata pertamanya menjadi kalimat panjang dan pertanyaan yang cerdas. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Hasilnya sangat berbeda dengan kasus Victor dan Jenny. Sayangnya, tidak ada laporan lebih lanjut mengenai perkembangan Isabel yang diketahui. Yang keempat adalah Chelsea. Ia mulai belajar bahasa pada usia 32 tahun. Saat ia lahir, keluarganya mengira bahwa Chelsea adalah seorang yang tuli, dan awalnya didiagnosa sebagai tunagrahita. Karena tinggal di pedesaan California Utara, Chelsea tidak menerima pelatihan ataupun instruksi bahasa. Namun, pada usia 32 tahun, pengujian pendengaran yang akurat mengungkapkan bahwa dia hanya mengalami gangguan pendengaran sebagian. Alat bantu dengar dipasang untuk memperbaiki gangguan tersebut, dan dengan alat bantu ini, dia bisa mendengar percakapan secara normal. Melalui pengajaran bahasa, Chelsea telah mengembangkan kosakata yang luas. Namun, meskipun memiliki kosakata yang kaya, profil sintaksisnya tampak memiliki kesulitan dalam mengatur urutan kata dengan benar dalam kalimat. Contoh-contoh ujaran yang dihasilkan oleh Chelsea menunjukkan kesulitan dalam tata bahasa. Meskipun memiliki kemajuan dalam berbicara, Chelsea kesulitan membentuk ujaran yang benar secara tata bahasa dan sering keluar dari topik pembicaraan. Saat ini Chelsea berusia sekitar 50 tahun. Ia telah berhasil memegang pekerjaan di mana dia melakukan kegiatan membaca dan menulis. Dia juga dapat berinteraksi secara sosial dan mandiri. Ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengembangan bahasanya. Yang kelima adalah Helen Keller. Ia adalah gadis tunarungu dan tunanetra yang terkenal. Helen Keller lahir sebagai anak yang normal, tetapi pada usia 19 bulan dikarenakan sakit, dia menjadi tuli dan buta. Sebelum insiden tragis itu, dia mungkin telah mengalami pembelajaran bahasa dan memiliki pemahaman serta produksi bahasa. Pada tahun 1887 saat usia Helen 7 tahun, Anne Sullivan masih datang untuk mengajarinya bahasa. Massey adalah seorang guru sebagian buta yang direkomendasikan oleh Alexander Graham Bell. Ia berperan penting dalam mengajarkan bahasa kepada Helen. Bell yang juga dikenal sebagai penemu telepon adalah seorang pendidik tunarungu yang terkenal. Dikarenakan ibu dan istrinya adalah tunarungu, ia sangat akrab dengan masalah-masalah yang terlibat dalam pendidikan tunarungu. Kasus Helen ini lebih kompleks karena dia juga seorang tunanetra, dan dia berkomunikasi dengan isyarat tangan, sentuhan bibir, dan pita suaranya untuk berkomunikasi dengan Massey dan Bell. Meskipun Helen tidak dapat mendengar, ia dibantu oleh Massey belajar bahasa melalui sentuhan dan kemudian berbicara meskipun dengan suara yang aneh. Helen Keller lulus dari Radcliffe dan menjadi dosen serta penulis terkenal yang melayani orang cacat di seluruh dunia. Yang keenam adalah Oksana dan Edik, dua anak yang dibesarkan oleh anjing.
Oksana lahir pada tahun 1983. Ia ditemukan pada tahun 1991 di sebuah kandang di taman belakang rumah milik keluarganya di Ukraina. Orang tua Oksana adalah seorang pecandu alkohol. Ia ditinggalkan saat berusia 3 tahun. Lalu selama 5 tahun berikutnya, Oksana bertahan hidup dengan bantuan seekor anjing yang memberinya makanan dan juga kehangatan. Ketika ditemukan, Oksana berperilaku seperti anjing. Ia menggonggong dan juga kesulitan dalam berbicara. Saat ini, Oksana berusia 19 tahun dan tinggal di panti untuk orang dengan gangguan jiwa. Meskipun kemampuan bicaranya telah membaik, dia mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan perkembangannya tampak terhenti. Menurut dokter, kemungkinan besar Oksana tidak akan pernah dianggap sebagai orang normal lagi, meskipun upaya telah dilakukan untuk membantunya beradaptasi kembali dengan masyarakat. Seorang anak laki-laki bernama Edik yang berusia 4 tahun ditemukan di sebuah apartemen sepi di Ukraina. Ibu Edik adalah seorang pecandu alkohol yang tidak merawatnya sejak ia berusia 2 tahun, sehingga Edik harus bergantung pada anjing-anjing liar untuk bertahan hidup. 2 tahun setelah ditemukan, Edik tinggal di panti asuhan. Meskipun kemampuan bahasa dan tata bahasanya membaik, perkembangannya terjadi secara lambat. Pada usia 6 tahun, kemampuan bicaranya sebanding dengan anak usia 3 tahun. James Law, seorang profesor bahasa dan ilmu komunikasi di City University London, merasa optimis mengenai perkembangan bahasa pada Edik. Pada akhirnya, kemampuan bahasa Edik membaik, tetapi kemampuan sosial Edik kemungkinan tetap terganggu karena kehidupan yang dijalani sebelumnya. Lantas, mengapa hanya Isabel dan Helen yang belajar bahasa dengan sukses? Isabel dan Helen berhasil belajar bahasa secara maksimal dikarenakan mereka menerima paparan bahasa sedini mungkin dalam kehidupan mereka. Meskipun keduanya mengalami situasi yang sulit, Victor, Jenny, dan Chelsea di sisi lain tidak belajar bahasa dengan sukses karena mereka mengalami keterlambatan paparan bahasa atau kurangnya paparan bahasa yang diperlukan dalam periode kritis perkembangan bahasa. Meskipun guru-guru mereka berdedikasi dan menggunakan metode pendidikan yang baik, paparan bahasa yang terlambat dan terbatas menjadi hambatan utama. Dengan demikian, tanpa paparan bahasa yang memadai, anak-anak tidak dapat mengembangkan bahasa dengan baik. Paparan bahasa harus diberikan sedini mungkin dalam kehidupan anak agar pembelajaran bahasa dapat berlangsung secara maksimal. Apa saja 2 faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran bahasa? Yang pertama adalah usia saat paparan bahasa dimulai. Usia saat anak pertama kali terpapar bahasa sangat penting dalam pengembangan bahasa. Isabel dan Helen berhasil belajar bahasa dengan baik karena mereka menerima paparan bahasa sedini mungkin dalam hidup mereka. Sebaliknya, yang terjadi pada Victor, Jenny, dan Chelsea mengalami keterlambatan dalam paparan bahasa yang memengaruhi kemampuan mereka dalam belajar bahasa. Yang kedua, tingkat trauma non-linguistik. Tingkat trauma fisik, psikologis, dan sosial yang dialami anak sebelum paparan bahasa juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Victor yang ditemukan setelah berkeliaran sendirian di alam liar mungkin mengalami tingkat trauma yang signifikan sebelum ditemukan, yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasanya. Jenny juga mengalami trauma serius sebelum ditemukan. Isabel, Chelsea, dan Helen meskipun memiliki situasi keluarga yang sulit, tidak mengalami tingkat trauma yang sama sebelum paparan bahasa. Lalu, apakah ada usia kritis untuk pembelajaran bahasa pertama? Apabila hanya mengandalkan kasus Victor, Jenny, dan Chelsea, sulit untuk membuat kesimpulan pasti tentang usia kritis dalam pembelajaran bahasa. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui. Data untuk Jenny dan Chelsea masih dirasa kurang jelas. Yang pasti, jika ada usia kritis, maka usianya tidak mungkin lebih muda dari 6 atau 7 tahun, karena Isabel dan Helen berhasil belajar bahasa setelah usia tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga di masa depan tidak ada lagi anak yang mengalami situasi seperti kasus-kasus yang telah dijelaskan. Sampai jumpa di lain kesempatan.